Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Dalam kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Hadis 1 Ibadah dan Muamalah, kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi tentang persiapan pernikahan dalam Islam. Sebelum ke dalam materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fatimah Aidil Rasam dengan NIM 0101 2401 087 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 3D, dan rekan saya Muhammad Rizky Rahman dengan NIM 01112401 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 3D. Langsung saja kepada materinya. Sebelum melangsungkan pernikahan, ada yang perlu kita siapkan terlebih dahulu agar pernikahan ini dapat mencapai pada tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Nah, terdapat beberapa persiapan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, sebelum melangsungkan pernikahan itu yang pertama meluruskan niat terlebih dahulu. Tentunya niat yang baik, niat untuk menjalankan sunnah Nabi, dan juga niat untuk untuk menjalankan kehidupan berumah tangga yang bisa mencapai pada tujuan pernikahan itu sendiri. Yang kedua adalah restu dari kedua orang tua. Nah, restu ini tidak hanya dari restu orang tua salah satu dari pihak laki-laki saja atau dari pihak perempuan saja, tapi harus dari kedua belah pihak, dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Karena dengan adanya restu dari kedua keluarga ini bisa mempererat tali persaudaraan di antara keduanya dan tidak akan menimbulkan rasa canggung dalam kehidupan setelah pernikahan. Yang ketiga yaitu memperbaiki akhlak dan juga memperbanyak melakukan sunnah. Nah, ini juga sangat penting untuk kita siapkan sebelum melangsungkan pernikahan, karena akhlak itu merupakan cerminan dari diri kita. Yang keempat yaitu mengikuti konseling pranikah. Nah, mungkin sebagian ada yang menjalankan dan sebagian ada yang tidak. Dari manfaat dari poin keempat ini yaitu mengikuti konseling pranikah, yaitu untuk memberikan gambaran kepada calon yang akan melangsungkan pernikahan tentang kehidupan setelah berumah tangga. Yang berikutnya yaitu mempersiapkan dari segi fisik, mental maupun finansial. Nah, ini juga menjadi sangat penting. Kenapa? Karena dari finansial ini yang stabil tentunya akan menjadi salah satu faktor yang akan menjadikan pernikahan itu harmonis. Karena sekarang banyak sekali perceraian itu terjadi, salah satunya karena finansial yang tidak stabil. Selanjutnya yaitu untuk mempelai laki-laki mempersiapkan mahar sebelum melangsungkan pernikahan. Nah, adapun tentang kesiapan menikah itu disampaikan dalam hadis yang berbunyi, ya ma'syara sababi manisatu alba'ata falyatajawwaz fa innahu aghdulil basari salil farji wa malam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Yang artinya, wahai para pemuda, apabila di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu menundukkan pandangan dan membentengi kemaluan. Dan barang siapa tidak mampu untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di dalam Islam itu ketika kita sangat dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan ketika sudah mampu. Nah, mampu di sini itu bukan mampu dari segi finansial aja, tapi harus memperhatikan berbagai macam aspek. Misalnya dari spiritualnya, dari agamanya, kita harus mempersiapkan kira-kira apa aja nih yang perlu dipersiapkan untuk persiapan pernikahan. Tadi sudah disampaikan di awal. Terus juga dari segi fisiknya harus dipersiapkan juga.
kesehatannya. Nah, selanjutnya setelah mempersiapkan hal-hal tadi untuk melangsungkan pernikahan, di dalam Islam juga terdapat panduan untuk memilih pasangan atau jodoh. Nah, ini disampaikan dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, tunkahul mar'atu li arba'in limaliha walihasabiha wa jamaliha walidiniha fadfar bidatiddin taribat yadaka, yang artinya wanita itu dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang baik agamanya atau taat beragama, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari hadis ini terdapat 4 kriteria wanita yang harus dinikahi oleh laki-laki. Yang pertama, kriteria itu dilihat dari segi hartanya. Nah, harta ini tuh menjadi penting juga, tapi bukan salah satu yang paling penting di antara keempat ini. Karena harta bisa jadi membuat mereka sesat, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, yang artinya janganlah kamu menikahi perempuan karena kecantikannya itu bisa jadi merusak mereka, dan janganlah menikahi mereka karena harta-hartanya, karena bisa jadi itu membuat mereka sesat. Nikahilah mereka karena agamanya. Seorang budak perempuan yang berkulit hitam dan telinganya sobek tapi baik agamanya, itu adalah lebih utama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi yang paling penting dari 4 poin tadi, harta, keturunan, terus kecantikan, dan juga agama, yang paling penting itu adalah agamanya. Karena kecantikan itu tadi bisa merusak dirinya, dan harta juga bisa membuat mereka sesat. Maka pilihlah yang agamanya baik. Nah, pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, setelah kita mengetahui persiapan pernikahan dan kriteria memilih jodoh, selanjutnya kita akan membahas khitbah. Apa itu khitbah? Kata khitbah secara etimologi diambil dari kata khotoba yakhtubu khitoban, yang artinya pinangan. Juga ada yang mengartikan para ulama bahwa kata khotoba ini adalah pembicaraan atau obrolan. Nah, secara terminologi, kata khitbah adalah suatu permintaan seorang lelaki kepada perempuan tertentu agar dia mau menikah dengannya. Dalam artian khitbah ini menyampaikan janji untuk menikah ke depannya, seperti itu. Kriteria khitbah. Nah, kriteria khitbah ini tidak jauh sama seperti kriteria pemilihan jodoh. Yang salah satunya tadi disinggung oleh rekan saya bahwa cara memilih jodoh itu pertama dilihat dari hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Gitu. Begitu juga dalam khitbah juga seperti itu. Nah, yang kedua yaitu khitbah ini bisa dilakukan oleh wanita, tapi dengan syarat melalui perantara. Jadi khitbah ini tidak hanya bisa dilakukan oleh seorang lelaki, tetapi juga bisa dilakukan oleh seorang perempuan kepada lelaki. Contohnya seperti siapa? Contohnya seperti Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, agar khitbah ini sah secara hukum, maka di dalamnya terkandung syarat sah untuk khitbah tersebut. Apa saja syaratnya? Syarat pertama yaitu ada syarat mustahsinah. Apa itu syarat mustahsinah? Nah, jadi secara sederhana bahwa syarat mustahsinah ini syarat untuk seorang lelaki mengetahui secara detail tentang orang yang ingin dinikahinya atau dihitbahnya gitu. Apa saja syarat mustahsinah ini? Pertama, yaitu wanita itu mempunyai sifat kasih sayang dan wanita yang beranak. Yang kedua, yaitu wanita yang akan dipinang itu harus sepupu dengan laki-laki.
dengan laki-lakinya. Yang ketiga, wanita yang dipinang itu harusnya bukan hubungan darah atau bukan mahram dengan lelaki tersebut, seperti itu. Nah, ini kriteria syarat-syarat. Terus syarat yang kedua yaitu syarat lazimah, di mana syarat lazimah ini syarat untuk untuk menjadikan khitbah itu sah. Jadi syarat lazimah ini syarat utama bagi khitbah itu sendiri. Apa saja syarat lazimah? Yang pertama, syarat lazimah itu si wanita tersebut itu belum dipinang secara syariat oleh laki lain. Itu yang pertama. Yang kedua, wanita yang akan dihitbah itu atau yang akan dipinang itu harus tidak ada di dalam masa idah. Dalam artian wanita itu harus berada di luar masa idah. Syarat lazimah yang ketiga yaitu hendaklah si perempuan itu bisa dinikahi oleh lelakinya. Dalam artian wanita itu harus bukan mahram bagi seorang lelaki tersebut. Nah, selanjutnya ada tata cara dan adab-adaban berkhitbah. Nah, tata cara dan adab-adaban ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu bolehnya si lelaki itu melihat seorang wanita yang akan dipinang. Seperti yang dikatakan di dalam hadis, hadatsana Abu Muawiyah, hadatsana Asim an Bakrin Abdullah anil Mughirah bin Syu'bah qala khatabtu imra'atan faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzarata ilaiha qultu la qala fanzur ilaiha fa innahu ahra ayyudama bainakum. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dan telah menceritakan kepada kami Asim bin Bakar bin Abdullah dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Ia berkata, saya meminang seorang wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, lalu bertanya, apakah kamu telah melihatnya? Saya menjawab, belum. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah, ia karena itu akan lebih memantapkan kalian berdua. Nah, jadi dalam poin pertama ini lelaki tersebut boleh melihat si perempuan itu dengan syarat-syarat hukum agama seperti itu. Agar apa? Tujuannya agar tidak adanya penyesalan akhir ketika menikah. Misalnya ada cacat dalam anggota fisiknya atau dan lain sebagainya seperti itu. Nah, poin yang kedua dari tata cara dan adab-adaban yaitu tidak melamar wanita yang telah dilamar oleh laki-laki lain. Poin yang ketiga, khitbah ini seharusnya dirahasiakan. Ya, dirahasiakan. Nah, selanjutnya setelah kita membahas khitbah, ada pelaksanaan pernikahan. Jika khitbah adalah gerbang pernikahan, maka kita akan meneruskan kepada materi pelaksanaan pernikahan. Nah, di dalam pernikahan, supaya pernikahan itu bisa sah secara hukum, maka di dalamnya itu harus mencakup rukun-rukun atau syarat utama untuk sahnya pernikahan tersebut. Apa saja rukun nikah atau syarat sah nikah? Yang pertama itu ada mempelai pria, jelas harus ada mempelai pria ketika menikah. Kriteria mempelai pria yang pertama itu muslim, yang kedua balik, yang ketiga berakal dan tidak dalam keadaan ihram. Syarat utama di dalam pernikahan yang kedua yaitu harus adanya mempelai wanita. Nah, wanita ini harus sama juga kriterianya dengan mempelai pria tadi, yaitu harus muslim, balik, berakal, dan di luar masa idah, dan bukan mahram seperti itu. Yang ketiga, harus adanya wali nikah. Wali nikah itu yang paling utama adalah ayah kandung. Jika ayah kandung tidak ada, maka saudara laki-laki atau urutan-urutan wali yang lainnya. Terus yang keempat, 2 orang saksi. Nah, di dalam pernikahan harus ada 2 orang saksi. 2 orang saksi ini untuk siapa? Untuk mempelai wanita. Nah,
Dua orang saksi ini pertama harus laki-laki, yang kedua harus adil, harus merdeka, dan memahami akad pernikahan. Jadi dua orang saksi ini harus dipandang adil dan mentaati aturan agama di masyarakatnya. Seperti itu. Jangan orang yang suka membohong dijadikan saksi. Jangan orang yang suka mabuk-mabukan dijadikan saksi, seperti itu. Jadi harus orang yang terpercaya dan adil. Terus syarat yang kelima itu adanya ijab dan qabul. Nah, apa itu ijab? Nah, ijab, harus adanya ijab ini berarti ucapan wali menyerahkan atau ucapan penyerahan dari si wali, itu ijab. Terus qabul, penerimaan si mempelai pria. Nah, seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya ada yang disebut syarat administratif. Apa itu syarat administratif? Nah, di dalam pernikahan kita ketahui bahwa sempat tadi dijelaskan di pertama, yaitu adanya khitbah terlebih dahulu. Nah, khitbah ini hukumnya para ulama sepakat bahwa khitbah ini hukumnya sunnah, bukan wajib, dan jika ditinggalkan pun tidak apa-apa. Syarat administrasi yang kedua yaitu mahar. Nah, mahar ini adalah pemberian wajib dari suami ke istri. Saya garis bawahi bahwa mahar ini pemberian wajib bagi seorang pria kepada wanita. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, ketika pelaksanaan pernikahan itu harus ada walimatul urs, atau apa sebutnya ya? Syukuran pernikahan, walimatul urus. Untuk apa? Agar pernikahan ini terhindar dari fitnah. Jadi ketika kita mengadakan syukuran atau walimatul urus, pasti orang-orang itu akan mengetahui bahwa kita itu sedang menikah, sudah menikah, seperti itu. Nah, setelah menikah, suami dan istri itu memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalani oleh masing-masingnya. Suami berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahirnya seperti memberikan makan, pakaian, terus memfasilitasi tempat tinggal, memberikan biaya untuk perawatan dan kesehatan istri, kemudian wajib memberikan bimbingan agama, dan juga memberikan nafkah batin, yaitu memberikan kasih sayang, tidak menyakiti istri, dan memperlakukan istri dengan baik. Kemudian istri berkewajiban untuk menaati suami selagi itu dalam hal yang baik. Terus istri juga wajib untuk menjaga kehormatan dan juga menjaga harta suami ketika tidak di rumah, dan menjaga rumah. Kemudian untuk kewajiban bersama yaitu menjaga rumah tangga agar tetap harmonis, dan juga membimbing atau mendidik anak jika sudah dikaruniai anak. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang talak dan hukum-hukumnya. Nah, talak itu apa sih? Nah, talak itu adalah menghilangkan atau melepas ikatan pernikahan. Jadi ingat bahwa talak ini menghilangkan atau melepaskan ikatan pernikahan dengan syarat-syarat tertentu, tetapi dengan alasan-alasan tertentu. Nah, kita akan melihat ada berapa sih jenis-jenis talak itu. Nah, jenis-jenis talak dilihat dari segi rujuknya itu terbagi menjadi dua bagian. Apa saja? Pertama yaitu ada talak roj'i. Apa sih talak roj'i ini? Nah, talak roj'i ini adalah talak satu atau dua yang bisa rujuk kembali secara langsung tanpa melalui akad baru, seperti itu. Nah, ini talak roj'i. Yang kedua yaitu ada talak bain. Apa
Apa talak bain? Talak bain itu adalah dimana ketika seorang lelaki sudah menurunkan talak 3 kepada istrinya. Nah, talak bain ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada talak bain sugro dan yang kedua ada talak bain kubro. Nah, talak bain sugro ini adalah talak 3, ya kita sebut saja talak 3 yang dijatuhkannya qabla dukhul. Si lelaki itu belum berhubungan intim dengan seorang istrinya. Ini talak sugro, talak bain sugro. Nah, yang kedua yaitu talak bain kubro. Nah, talak bain kubro ini adalah talak 3 yang dijatuhkannya itu sesudah dukhul, seperti itu. Selanjutnya syarat dan ketentuan dalam talak. Yang pertama, talak itu harusnya, jadi talak itu hak suami kepada istri. Ini talak. Yang kedua, istri yang ditalak dengan talak sunnah. Apa maksudnya? Jadi talak ini harus dijatuhkan ketika si istri itu dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan haid. Ulama juga menyebutkan bahwa talak yang seperti ini disebut talak sunnah. Terus syarat dan ketentuan yang ketiga, harus ada redaksi atau sega talak, ucapan-ucapan talak. Nah, ini ucapan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, kinayah, yaitu sindiran. Contohnya, pulanglah kamu ke rumahmu, seperti itu, dengan sindiran intinya. Terus yang kedua, sigat talak yang kedua yaitu sigot sorry. Jadi sigot sorry ini yaitu jelas menggunakan kata talak itu sendiri. Contohnya, aku talak engkau, seperti itu. Nah, kita beres menjelaskan talak. Selanjutnya ada yang namanya khulu. Jika talak itu adalah hak suami, maka khulu adalah hak istri. Nah, khulu ini yaitu seorang istri itu meminta perceraian kepada suami dengan membayar sebuah tebusan yang diperolehnya. Seperti itu. Jadi khulu ini menggugat cerai seorang istri kepada suami, tapi harus ada tebusannya. Entah tebusannya itu mas kawin yang diberikan suami kepada istri atau yang lain berupa uang dan lain sebagainya. Seperti yang dikatakan di dalam hadis, istri Sabit bin Qais menanyakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku tak mencela perangai maupun agama Sabit bin Qais. Namun aku tidak mau kufur dalam Islam." Maksudnya kufur nikmat. Rasulullah SAW menjawab, "Apakah engkau mau mengembalikan kebun dari Sabit?" Istri Qais menjawab, "Mau." Kemudian beliau berkata kepada Sabit, "Terimalah kebun itu, lalu talaklah dia dengan talak tebusan, yaitu khulu." Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu materi yang bisa kami sampaikan terkait dengan persiapan pernikahan dalam Islam. Jadi sebelum melangsungkan pernikahan itu kita mesti mempersiapkan diri terlebih dahulu ya Kang. Yes. Ya, dari niatnya harus diluruskan dulu. Terus juga kita perlu mengetahui apa aja sih yang ada di dalam pernikahan itu tuh. Kayak tadi ada pernikahan itu apa, syaratnya apa, rukunnya apa. Terus ada juga ketika nanti mendapati konflik di dalam rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan, maka ada alternatif atau cara yang diberikan oleh syariat agama, yaitu talak dan khulu. Ya, jadi seperti itu, pernikahan itu adalah salah satu cara meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari kemaksiatan. Nah, di dalam pernikahan itu sudah kita ketahui bahwa tadi ada talak dan khulu. Bahwa di dalam pernikahan itu bukanlah hal untuk bermain-main, tapi pernikahan ini harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Seperti itu. Mungkin
Sekian yang dapat kami sampaikan. Maaf bila terdapat kekeliruan dalam menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.